Berikutnya marilah kita simak bersama sambutan dari Bapak Dr. Fahri Bahmid SHMH selaku PJ Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Kepada ketum kami persilakan. Kau bulan bintangku, kau temani aku saat ku lelah mencari. Kau bulan bintangku, kau bulan bintangku, kau temani aku. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang amat saya hormati Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang Kiai Haji Masrur Anhar. Kemudian yang saya hormati Ketua Mahkamah Partai Saudara Gugum Ridho. Kemudian jajaran Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang hadir pada hari ini yang saya hormati. Kemudian Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang beserta Ketua-Ketua DPP Partai Bulan Bintang. Kemudian yang sangat saya banggakan dan saya hormati Ketua DPW Partai Bulan Bintang seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang hadir pada hari ini. Kemudian yang amat saya hormati Ketua Umum Partai Politik atau perwakilan Partai Politik dari Partai Golkar, Partai PAN, Partai Nasdem, Partai Perindo, ada Partai Prima dihadiri oleh Pak Ketum langsung, P3, Partai Buruh dan Partai Garuda. Terima kasih atas kehadiran dan perkenaannya untuk memenuhi undangan kami dalam rangka kegiatan milad pada hari ini. Kemudian perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian perwakilan dari Kementerian Politik Hukum dan Keamanan dan Kopol Hukam, Pak Diputi. Kemudian yang saya hormati ormas undangan yang hadir yaitu PUI, para alim ulama, para cendekiawan yang hadir pada hari ini. Kemudian badan otonom yang saya hormati juga, badan-badan otonom, badan khusus, seluruh kader Partai Bulan Bintang yang hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian wabil khusus istri saya tercinta Saudara Dr. Samsila Mona Rumata yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Dan yang amat saya muliakan dan saya hormati orang tua kami, putri dari almarhum Bapak almarhum Pak Natsir, yaitu Ibu Aisyah Natsir yang sempat bergabung dengan kita pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang mana pada hari ini kita dapat dipertemukan dalam satu kesempatan yang penuh mubarakah ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi pembawa risalah kebenaran. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kalau mau dilihat dari apa yang telah ditayangkan sebelumnya dan telah disampaikan oleh Pak Kiai Haji Masrur tadi selaku Ketua Majelis Syuro, saya ingin menukil kata-kata yang penuh makna yang disampaikan oleh almarhum Allahyarham Pak Natsir bahwa kita jangan berhenti untuk mendayung. Kata-kata itu penuh makna, sangat filosofis, sangat mendalam, penuh pengharapan dan tentunya ekspektasi yang sangat besar bagi bangsa dan negara Indonesia saat ini. Bahwa memang kita tidak pernah berhenti, kita tidak perlu stagnan, tidak perlu skeptis terhadap apapun yang telah kita lalui ataupun apa yang kita hadapi saat ini. Memang tidak mudah membangun bangsa dan negara demokrasi sebesar Republik Indonesia ini. Kita berapa kali mengalami beberapa peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa politik di tanah air, peristiwa-peristiwa hukum yang selalu silih berganti, selalu kita hadapi. Sehingga dengan demikian kita menjadi bangsa yang kokoh, bangsa yang kuat,
sampai dengan saat ini. Partai Bulan Bintang salah satu entitas penting dalam sejarah perjuangan bangsa dan negara ini, terutama pada tahun 98. Tadi disampaikan oleh Bang Jabo selaku Ketua Umum Partai Prima tadi bahwa Partai PBB kita lahir di tengah itu sebagai satu spirit reformasi pada saat itu, anak kandung reformasi pada saat itu. Dan diakui pula oleh Sekjen PAN, Pak Edi tadi, bahwa kita itu beda 1 bulan lebih dengan Partai Amanat Nasional. Bahkan kita juga lebih tua dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kita 17 Juli 98, Partai PKB tanggal 23 Juli tahun 98, bahkan PAN 23 Agustus tahun 98. Dengan demikian, seluruh entitas partai politik yang lahir pada saat itu punya spirit yang sama. Tadi harapan yang disampaikan Pak Edi, saya sangat bergembira bahwa memang insya Allah kita akan berjumpa di parlemen pada tahun pemilu 2029 insya Allah. Bapak Ibu, para hadirin sekalian yang saya hormati, bangsa ini telah diuji dengan semua peristiwa, ya. Panjang sekali peristiwa yang kita lalui dalam membangun sistem dan kematangan kita dalam sebuah bangsa, sebagai sebuah nation state. Silih berganti kita mengganti peraturan perundang-undangan, kita mengganti berbagai sistem pemerintahan. Bahkan untuk Undang-Undang Dasar 45 3 kali sistem pemerintahan kita diganti di bawah satu Undang-Undang Dasar yang sama. Bahkan sampai dengan hari ini pasca reformasi kita telah menata sistem dan menguatkan sistem pemerintahan presidensial. Dan Partai Bulan Bintang salah satu partai politik yang hadir pada saat itu dalam rangka untuk memberikan kontribusi aktif dan konstruktif dalam rangka meletakkan dasar-dasar bernegara kita di bawah konstitusi yang baru, di bawah Undang-Undang Dasar 1945 pada saat itu. Tahun 99, Partai Bulan Bintang menghadirkan kader-kader terbaik yang duduk di Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti yang kita baca dalam risalah, ya, risalah perubahan konstitusi, perubahan Undang-Undang Dasar 45, dan tercatat dalam lembaran sejarah bangsa ini, Partai Bulan Bintang dengan kader-kader terbaiknya bagaimana menyampaikan kontribusi pikiran konstitusionalnya dalam rangka untuk membangun bangunan kebangsaan kita, bangunan kenegaraan kita dalam sistem ketatanegaraan yang kita alami saat ini. Itu tidak terlepas dari peran aktif pada saat itu dengan partai-partai yang lain, tentunya ada Golkar, ada PAN dan seterusnya. Partai PBB hadir di situ secara signifikan dengan pikiran-pikiran dan aspirasi konstitusionalnya. Aspirasi konstitusional itu berasal dari mana? Berasal dari umat Islam, berasal dari kaum nasionalis, berasal dari kaum kebangsaan, kalangan kultural, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga semua itu dimanifestasikan menjadi satu aspirasi konstitusional yang diperjuangkan oleh Partai Bulan Bintang. Sehingga dengan demikian, demokrasi yang kita rasakan saat ini tidak terlepas dari sebuah proses resultante daripada entitas politik yang ada pada saat itu. Dengan demikian, Partai Bulan Bintang tentunya tidak terlepas dari perjalanan pasca surut. Pernah ada di parlemen, pernah berada di luar parlemen, pernah juga ada dalam parlemen dan keluar di parlemen. Itu disebabkan oleh satu sistem yang sebenarnya sampai dengan hari ini konsisten Partai Bulan Bintang berada pada garda terdepan, berada pada front line untuk memperjuangkan dalam rangka untuk meluruskan sistem itu. Dan seperti yang kita saksikan, alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu di bawah putusan Mahkamah Konstitusi 114/2023, Mahkamah Konstitusi telah mengembalikan sistem kita dalam konteks 4% menjadi harus diturunkan sedemikian rupa dengan postulat-postulat, dengan asumsi-asumsi akademik yang terukur. Artinya 2029 harusnya kita pandang sebagai satu siklus pelaksanaan pemilu yang nantinya tidak lagi ada hambatan-hambatan sistemik yang kita alami seperti beberapa waktu yang lalu. Tadi seperti sebelum masuk ke ruangan ini, saya dengan beberapa ketua umum dan wakil-wakil Pak Sekjen, wakil Sekjen dari partai-partai politik yang ada pada hari ini dalam undangan kita ini, kita mencoba untuk mendiskusikan beberapa hal. Dan saya katakan bahwa insya Allah PBB nanti menjadi partai pelopor untuk bagaimana mendiskusikan lebih intensif secara akademik, karena memang di partai PBB ini tempatnya, gudangnya teori tentang bernegara itu ada di PBB sebenarnya, ya. Jadi gudangnya teori politik dan konstitusi itu ada di Partai Bulan Bintang. Itu sejarah seperti itu, sejarah mengajarkan kita seperti itu, ya. Kalau dulu Pak Natsir memperjuangkan sistem, setelah itu dilanjutkan oleh Profesor Yusril dengan memperjuangkan sistem, dan insya Allah hari ini di bawah kepemimpinan saya
tetap masih konsisten untuk memperjuangkan sistem, maka kita mengembalikan sistem ketatanegaraan yang baik dan benar. Dan itu stoknya ada di Partai Bulan Bintang. Dengan demikian kita harus mengambil posisi itu, mengambil peran-peran konstruktif itu dalam rangka untuk menata kembali sistem kita, sistem politik kita, sistem ketatanegaraan kita agar lebih adaptatif, agar lebih demokratis dalam rangka membangun demokrasi deliberatif. Itu prinsip dasar yang nantinya kita akan kedepankan. Saya sampaikan sama teman-teman, Bang Jabo dan teman-teman, saya katakan kita akan mendiskusikan ini, terutama partai-partai politik yang belum ada di parlemen atau belum bernasib duduk di parlemen karena adanya satu bentangan sistemik yang sangat besar, yaitu 4% pengalaman pemilu sebelumnya. Kalau kita hitung-hitung kasarnya itu sekitar 13 juta suara yang terbuang, yang tidak bisa dikonversi menjadi suara atau tidak bisa dikonversi menjadi kursi di parlemen, maka kali ini juga sangat signifikan, sekian juta juga hilang tanpa bisa dikonversi menjadi kursi. Dengan demikian kita harus memikirkan bagaimana agar prinsip daulat rakyat ini bisa terakomodasi menjadi satu kebijakan hukum yang tentunya bisa ramah terhadap post-election, terhadap suara rakyat yang telah diberikan pada saat pemilu itu agar dapat dikonversi menjadi kursi di parlemen. Kami bersyukur sekali, perjuangan Partai Bulan Bintang telah membuahkan hasil dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa parliamentary threshold 4% itu dihapus dan dikembalikan politik hukumnya kepada parlemen dalam rangka untuk menata agar kita tidak lagi dibentangi atau dihalangi secara konstitusional bahwa harus orang duduk di parlemen itu dengan parliamentary threshold yang sangat besar 4%. Tanpa perhitungan-perhitungan dan kalkulasi-kalkulasi yang terukur. Itu adalah sikap dasar dari Partai Bulan Bintang dalam rangka untuk meluruskan sistem kita dalam bernegara. Itu poin pertama. Dengan demikian kami tetap konsisten bahwa Partai Bulan Bintang tetap berada di posisi itu, senantiasa menjadi partai advokasi, senantiasa berada pada posisi untuk memperjuangkan sistem yang baik, sistem ketatanegaraan yang sehat dan konstruktif dalam rangka untuk menjamin agar atmosfer kita berdemokrasi itu tetap terpelihara, tetap terjaga untuk memastikan kesinambungan bangsa dan negara ini. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, Partai Bulan Bintang tentunya tidak akan berhenti, ya. Kami tidak akan pernah berhenti. Kami selalu hadir sebagai partai yang solutif. Partai Bulan Bintang kalau mau dicermati dari awal pendiriannya sampai hari ini, kami selalu hadir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan bangsa dan negara, dan kami selalu menjadi problem solver terhadap seluruh kompleksitas bangsa dan negara yang dihadapi oleh pemerintah. Kemarin saya dengan rombongan ketemu Bapak Menko Polhukam di kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan. Saya sampaikan kepada Bapak Menteri, PBB selalu hadir sebagai solusi. Partai Bulan Bintang, ya, gudangnya ide, gudangnya pikiran, gudangnya visi. Sehingga dengan demikian kami selalu mengisi ruang-ruang itu. Kami hadir dalam rangka untuk menjawab problem kebangsaan kontemporer saat ini. Partai Bulan Bintang baik selama ini bisa disikapi, selama ini bisa dilihat, bisa direset bahwa kami selalu hadir. Kami selalu hadir dalam setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara. PBB dari dulu, dari awal kediriannya sampai dengan hari ini, bahkan sebagai satu garis lurus inline dengan Partai Masyumi sampai dengan hari ini, selalu hadir sebagai solusi atas berbagai persoalan polemik kebangsaan. Itu sampai dengan saat ini, PBB masih selalu konsisten seperti itu. Kalau dulu Partai Masyumi hadir sebagai solusi atas persoalan problem kebangsaan, maka PBB sejak tahun 98 sampai saat ini selalu menempatkan diri merupakan bagian tidak terpisahkan dari bagaimana menghadirkan solusi-solusi konstruktif untuk memecahkan persoalan-persoalan bangsa dan negara. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, kami tidak pernah apatis dalam rangka untuk bagaimana menjawab tantangan bangsa dan negara saat ini. Politik selalu dinamis, persoalan kebangsaan selalu hadir, persoalan-persoalan baru selalu muncul, maka disitulah dituntut untuk partai politik selalu adaptatif, selalu responsif, selalu hadir dengan pikiran-pikiran yang sangat futuristik untuk bagaimana menjawab persoalan-persoalan itu dalam rangka untuk menata bangsa dan negara ini. Sehingga dengan demikian tidak perlu kita berputus asa bahwa kemarin sistem yang barangkali tidak terlalu akomodatif dalam rangka untuk memastikan seluruh entitas partai-partai politik yang hari ini bernasib sama, tidak duduk atau tidak mampu mendudukan, belum berkesempatan mendudukan kader-kader terbaiknya di parlemen, maka itu bukan berarti kita menjadi orang yang tidak lagi hadir untuk memberikan pikiran-pikiran dan pembaharuan-pembaharuan,
Tetapi marilah itu kita jadikan sebagai satu bagian yang harus kita lagi lebih melekatkan ya, lebih membangun sinergi antara partai-partai politik untuk memberikan pikiran-pikiran itu dalam rangka pembaharuan Undang-Undang Pemilu, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, agar ke depan Pemilu 2029 merupakan pemilu yang nantinya dapat memastikan atmosfer berdemokrasi kita yang kondusif, sistem perpolitikan kita yang betul-betul humanis, yang betul-betul mampu menghadirkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan negara, dan menghindarkan atau mengeliminir sedemikian rupa cara-cara yang sifatnya oligarkis dan elitis. Karena saya kira bangsa Indonesia terlalu besar, bangsa ini terlalu luas, terlalu kompleks untuk dikelola oleh segelintir orang. Tetapi marilah kita membuka ruang seluas-luasnya, ruang partisipatoris, agar banyak partai yang berpikir tentang bangsa ini, banyak orang yang hadir untuk memikirkan pikiran-pikiran itu, tentunya lebih baik dan lebih positif untuk kemajuan bangsa dan kemaslahatan umat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kata, saya tidak berpanjang kalam. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan jika dalam perjamuan, baik dari kedatangan sampai dengan hari ini, ketika nanti sebentar nanti Bapak Ibu meninggalkan tempat ini, ada kekurangan dari kami selaku tuan rumah penyelenggaraan Milad PBB yang ke-26 ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kamilah sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari persoalan-persoalan kesalahan dan kehilafan tentunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kepada seluruh DPW kami sampaikan salam hangat kepada seluruh keluarga yang ada di masing-masing daerah, agar nantinya kembali berkumpul dengan keluarganya masing-masing. Sampaikan salam buat semua yang ada di sana, keluarga besar Partai Bulan Bintang di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.